Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang maqam-maqam Ahlul Bait, posisi Ahlul Bait di tengah-tengah umat Islam dan di tengah-tengah umat manusia. 3 maqam Ahlul Bait telah kita bicarakan. Ahlul Bait sebagai As-Sirat Al-Mustaqim, Ahlul Bait sebagai Hablullah, dan Ahlul Bait sebagai orang-orang as-sadiqun yang kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersama mereka. Dalam pertemuan keempat ini kita akan menjelaskan bahwa Ahlul Bait adalah bahtera keselamatan bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan posisi dan kedudukan Ahlul Bait di tengah-tengah umat manusia sebagai bahtera keselamatan seperti bahtera keselamatan Nabi Nuh yang menyelamatkan para pengikutnya dan orang-orang yang bergabung bersamanya berlayar dengan safinah tersebut dari tenggelam, dari murka Allah, dari siksa Allah. Hadis itu dikenal dengan nama hadis As-Safinah, mengingat ada kata As-Safinah yang berartikan bahtera yang menjadi topik utama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Redaksi tentang sabda beliau beragam, namun makna dari apa yang beliau sabdakan tetap utuh dan satu, ingin menegaskan bahwa tidak ada jalan keselamatan bagi umat manusia kecuali berlayar bersama Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau berkata, menyampaikan pesan Nabi, menyampaikan sabda Nabi sambil berdiri di sisi Ka'bah. Beliau memegang pintu Ka'bah kemudian berkata, siapa yang telah mengenalku, tentu dia telah mengetahui aku siapa. Namun apabila ada di antara kalian, wahai orang-orang yang sedang berkerumun di sekitar Ka'bah, belum mengenal aku, ketahuilah bahwa aku adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pendahuluan yang sangat luar biasa untuk menggugah perhatian mereka yang sedang ada di sekitar Ka'bah, mereka yang sedang bertawaf di sekitar Ka'bah. Abu Dzar menyerukan kepada mereka untuk memberi sedikit waktu agar mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin beliau sampaikan. Abu Dzar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna masala ahli baiti fikum mathalu safidati Nuhin fi qaumih. Man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariq. Wa mathalu babi hittatin fi bani Israel. Ketahuilah, sesungguhnya perumpamaan ahlu baitku, kata Rasulullah, di tengah-tengah kalian bagaikan bahtera Nuh di tengah-tengah kaumnya. Man rakibaha naja, siapa yang berlayar menaiki kapal itu bersama Nuh, dia akan selamat.
Demikian juga siapa yang berlayar bersama Ahlul Bait, dalam arti mengikuti Ahlul Bait, menjadikan Ahlul Bait sebagai bahtera keselamatannya, dia akan selamat. Tetapi waman takhallafa anha ghariq. Barang siapa yang meninggalkan bahtera tersebut, enggan menaikinya, enggan berlayar dengan kapal tersebut, dia akan tenggelam. Kesudahan yang pasti seperti yang dialami oleh kaum Nabi Allah Nuh ketika mereka enggan berlayar bersama Nuh termasuk putranya. Ketika dia merasa bahwa ada keselamatan yang bisa diraih tanpa harus menaiki bahtera ayahnya. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Namun apa kata Nuh kepada putranya? La asimal yauma min amrillah. Tidak ada penyelamat apapun dari perkara Allah, dari siksa Allah. Semuanya akan tenggelam, semuanya akan diliputi oleh murka Allah kecuali apabila ia berlayar bersama bahtera Nuh. Wa mathalu babi hittatin, dan perumpamaan keluargaku bagaikan pintu pengampunan yang ada di kalangan Bani Israel. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak pada jilid ketiga, halaman ke-163, hadis dengan nomor 4720. Tentu tidak hanya Imam Al-Hakim yang meriwayatkan, para ulama pun kemudian meriwayatkan hadis ini. Ada yang melalui jalur Al-Hakim mereka mengutipnya, dan ada melalui jalur-jalur yang lain. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah ketika menjelaskan ayat ke-6 yang ia yakini sebagai ayat yang turun tentang keutamaan Ahlul Bait, yaitu ayat am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka akan mendengki kepada manusia-manusia pilihan Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka? Dalam keterangannya tentang ayat ini, beliau diantaranya menyebutkan hadis As-Safinah sebagai hadis penguat bahwa keselamatan umat ini hanya ada di tangan Ahlul Bait. Keselamatan umat ini ketika mereka bergabung bersama Ahlul Bait, menjadikan Ahlul Bait sebagai panutan mereka. Ibnu Hajar mengatakan demikian. Waja'a fi turukin adidatin yuqawwi ba'duha ba'dha. Dan telah datang dari jalur-jalur yang sangat banyak, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Karena boleh jadi sebagian dari jalur itu lemah. Tetapi lemahnya sebuah jalur, periwayatan sebuah hadis, tidak dengan begitu saja kemudian menjadikan kita berhak untuk mencampakkannya. Apalagi ketika hadis itu memiliki jalur yang sangat banyak dan sebagiannya saling menopang dan saling menguatkan. Apa riwayat yang telah datang dengan jalur yang sangat banyak dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya adalah sabda Nabi yang berbunyi, innama masalu ahli baiti fikum kamathali safinati Nuh man rakibaha naja. Perumpamaan ahlu baitku di tengah-tengah kalian seperti bahtera Nuh man rakibaha naja. Barang siapa yang menaikinya, berlayar bersama Nuh dengan kapal tersebut, dia akan naja. Demikian juga dari umat Rasulullah yang bergabung bersama Ahlul Bait, dia akan naja, dia akan selamat. Wa fi riwayati Muslim, dan dalam riwayat Muslim ada tambahan, wa man takhallafa anha ghariqa. Barang siapa yang tertinggal
tidak mau bergabung bersama bahtera tersebut, tidak mau berlayar dengan bahtera tersebut, dia akan tenggelam. Wa fi riwayatin, ganti dari kata ghariqa, wa man takhallafa anha halaka, dia akan binasa. Wa innama mathalu ahli baiti fikum mathalu babi hittatin fi bani Israel. Dan perumpamaan ahlu baitku di tengah-tengah kalian bagaikan pintu pengampunan di Bani Israel. Man dakhalahu ghufiralah. Barang siapa yang masuk ke dalam pintu tersebut akan diampuni. Demikian juga mereka yang masuk dalam golongan ahlul bait, menjadikan ahlul bait sebagai panutannya, Allah akan mengampuninya. Riwayat-riwayat yang menjelaskan perumpamaan ahlu bait beliau bagaikan bahtera Nuh tentu sangat banyak. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam pertemuan yang lalu telah kita bacakan bait syairnya. Walamma ra'aitun nasa qad dhahabat bihim madhahibuhum fi abhuril ghayyi wal jahli raqibtu ala smillahi fi sufunin najah wahum ahlu baitil Mustafa khatamir rusli. Demikian Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an telah mengabadikan makna yang sangat mendalam dari hadis As-Safina dalam untaian bait-bait syair indah beliau. Dan itu sekali lagi menjadi bukti bahwa hadis ini benar-benar diyakini kesahihannya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana juga diyakini kesahihannya oleh para ulama ahli sunnah yang lainnya. Para ulama menjelaskan bahwa apa titik temu keserupaan antara ahlu bait dengan bahtera Nuh, sehingga Rasulullah mengumpamakan ahlul bait bagaikan bahtera Nuh. Banyak keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya yang ingin saya bacakan dalam kesempatan ini adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iq pada halaman ke-153. Beliau mengatakan demikian. Wa wajhu tashbihihim bis safinah fima marra. Dan memperumpamakan ahlul bait dengan bahtera Nuh yang sama-sama berfungsi menjadi penyelamat tunggal bagi umat manusia adalah apa yang telah lewat dijelaskan. Apa yang telah lewat beliau jelaskan, anna man ahabbahum wa 'azzamahum syukran li ni'mati musyarrifihim sallallahu alaihi wa alihi wa akhadha bihadyi ulamaihim naja min zulmatil mukhalafat. Bahwa siapa yang mencintai ahlul bait, yang mengagungkan ahlul bait karena rasa terima kasih mereka kepada pribadi agung yang telah memuliakan ahlul bait dan memuliakan umat Islam, mencintai mereka, menta'zim mereka, wa akhadha bihadyi ulamaihim, dan mengambil bimbingan para ulama dari kalangan ahlu bait Nabi, yang tidak diragukan bahwa Ali adalah di antara ulama ahlul bait. Al-Hasan wal Husain adalah dua ulama besar ahlul bait. Al-Imam Zainul Abidin ulama ahlul bait. Al-Imam Muhammad Al-Baqir ulama ahlul bait. Al-Imam Ja'far As-Sadiq ulama ahlul bait. Al-Imam Musa Al-Kadhim ulama agung ahlul bait. Al-Imam Aliur Ridha, tidak ada yang meragukan kealiman beliau. Al-Imam Muhammad Al-Jawad, kendati usia beliau masih relatif muda, semua mengakui kedalaman ilmu beliau. Al-Imam Aliul Hadi, Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, dan Al-Imam Al-Mahdi, putra Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, yang Ibnu Hajar sendiri mengakui betapa beliau ketika ayahnya meninggal dunia masih berusia kisaran 5 tahun, namun beliau, putra Al-Imam Al-Hasan Al-Askari,
memiliki ilmu yang sangat luar biasa, dan itu bukan hal yang aneh sebagaimana Allah telah menganugerahkan Alkitab kepada Isa putra Maryam ketika beliau masih bayi. Demikian Ibnu Hajar menggambarkan bahwa itulah para ulama Ahlul Bait. Ibnu Hajar mengatakan keselamatan umat terletak pada wa akhadha bihaddi ulamaihim, maka dia akan naja min zulumatil mukhalafat. Dia akan selamat dari gelapnya pelanggaran. Dia akan selamat dari gelapnya penentangan, gelapnya penyimpangan, menyimpang dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man takhallafa an dzalik, barang siapa yang tertinggal dari itu, tidak mau mengikuti Ahlul Bait, tidak mau mengambil ajaran dari Ahlul Bait, kata Ibnu Hajar, ghariqa fi bahri kufrin ni'am. Yang pertama, dia tenggelam dalam lautan kekafiran nikmat. Keberadaan Ahlul Bait adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Apabila kita abaikan nikmat Allah tersebut, apabila tidak kita syukuri nikmat Allah tersebut, dengan menjadikan mereka sebagai panutan kita, menjadikan mereka sebagai teladan kita, menjadikan mereka sebagai rujukan keberagamaan kita. Wahalaka fi mafawizit tughyan, dan akan binasa dalam padang pasir kecongkakan, dalam padang pasir ego yang berkecamuk menentang kebenaran. Sekali lagi, Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa keserupaan antara Bahtera Nuh dan Ahlul Bait sebagai penyelamat umat adalah bahwa mengambil ajaran dari Ahlul Bait adalah jaminan keselamatan. Itulah kira-kira keterangan ringkas, penjelasan singkat tentang maqam Ahlul Bait sebagai bahtera keselamatan umat. Mathalu ahli baiti fikum kamathali safinati Nuhin. Dalam salah satu untayan qasidah indah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa wasafinun lin najat. Beliau menjelaskan bahwa keberadaan Ahlul Bait adalah bahtera keselamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita dengan mengikuti Ahlul Bait dan berlayar bersama bahtera keselamatan. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.